Ketahui adalah umat Islam terbesar nomor 2 ada di India, jumlahnya 200 juta. Maka ke depan tahun 2030 dia akan menyalip Indonesia. Berarti jumlah umat Islam di India itu akan lebih banyak dari umat Islam di Indonesia tahun 2030. Bahkan tahun 2050 Indonesia diprediksi akan berada di nomor ranking 3. India, Pakistan, dan Indonesia. Nah, untuk India ini perlu kita tegaskan dia punya masalah dalam negeri, persaingan antara Muslim dan Muslim. Ya, pertumbuhan umat Islam di India cukup besar. Ya, dikhawatirkan jumlah umat Islam itu justru akan bisa melewati dan berkompetisi dengan umat Hindu. Maka Perdana Menteri Modi yang berkuasa sudah 2 periode dan 3 periode sekarang, dia mengeluarkan kebijakan apa namanya CAA, Citizen Amendment Act. Jadi perubahan undang-undang kewarganegaraan. Artinya apa? Orang non-Muslim dari Pakistan, dari Afghanistan, dari mana-mana itu datang ke India dikasih kewarganegaraan. Tetapi orang Muslim tidak. Nah, ini sangat berbahaya. Artinya apa? Sangat diskriminatif. Sehingga umat Islam itu demo. Kenapa seperti itu? Nah, karena Modi ini menggandeng kelompok-kelompok radikal Hindu, akhirnya kelompok radikal Hindu lah yang menyerang para pendemo. Terjadilah apa yang terjadi dan 30 orang meninggal dunia akibat tindakan kekerasan. Maka kita minta kepada pemerintah India untuk meninjau kembali CAA tersebut, Citizen Amendment Act. Karena itu sangat diskriminatif. Sementara India adalah negara yang demokratis, negara yang sekuler, harusnya berdasarkan katakanlah pilar demokrasi. Semua warga negara itu kan memiliki hak yang sama. Itu yang pertama kita minta. Yang kedua, agar dilakukan penegakan hukum pada mereka yang membunuh orang lain, harus diajukan kebijakan jauh. Yang ketiga, kita minta agar diturunkan eskalasi, tidak melakukan apa-apa. Kita kepada umat Hindu di Indonesia sangat kooperatif, sangat bagus, sangat toleran. Kenapa umat Hindu di India melakukan pressure penekanan kepada umat Islam di India? Tolonglah jangan melakukan itu. Khawatir nanti apabila kebijakan India yang diskriminatif ini tidak dihentikan, khawatir nanti ada dampaknya kepada umat Islam melihat warga Hindunya, katakanlah bisa saja. Apa itu Pak dampaknya? Ya, mungkin umat Islam bisa juga marah kepada umat Hindu, baik itu yang ada di India atau di luar India. Katakanlah di Pakistan ada orang Hindu, di Bangladesh ada orang Hindu, di India ada orang Hindu. Nanti khawatir yang mayoritas non Hindu ini bisa menyerang orang Hindu. Ya, kita tidak mau itu terjadi. Seharusnya India menghentikan segala bentuk tindakan diskriminatif. Ada upaya diplomasi Pak, karena kan Indonesia kan negara terbesar Pak. Itu sekarang India itu nomor 2. Jadi sebetulnya jumlah umat Islam di India itu sudah besar. Jadi kalau mereka 20% saja kali 1.300.000.000 itu 260 juta. Sementara kita umat Islam cuma 88,2%, tidak sampai 200 juta. Tidak lama lagi akan mengalahkan kemayoritasan Indonesia. Seperti itu. Kalau upaya diplomasi dari orang itu sendiri ada tidak untuk? Ya, mereka sudah, duta besar India sudah minta waktu kepada kita untuk silaturahim. Ke Muhammadiyah juga mereka sudah minta dan kita berjelas. Oke, akan ada pertemuan Pak dengan Dubes India. Dubes India sudah minta dan kita akan sampaikan, dan MUI sudah mengeluarkan pernyataan. Belum. Pak, terakhir Pak, permintaan MUI kepada Indonesia, pemerintah Indonesia. Ya, kepada Indonesia jangan diam, harusnya menyuarakan aspirasi umat Islam Indonesia.
Jangan sampai umat muslim di India itu dibiarkan. Kita negara bersahabat, politik kita adalah bebas dan aktif. Ya kita panggil duta besar India yang ada di Indonesia dan kita minta klarifikasi apa yang sebetulnya terjadi. Saya pikir itu adalah sebuah prosedur diplomasi yang bagus. Kalau diserang jihad gimana Kiai? Ya dilihat dulu nanti.